sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 6 dari kecerdasan buatan, namun saya tidak akan menjelaskan teorinya karena kalian bisa mencarinya langsung di Google yang lebih lengkap dan lebih terstruktur. Maka saya akan langsung saja menjelaskan tentang praktek programnya. Namun sebelum kita bisa menjalankan tugasnya, kita harus mendownload dulu Getezan Genre Collection. Nah, di sini kalian bisa mendownload file ini sekitar 1,2 GB yang isinya itu ada 1000 audio tracks yang isinya 30 detik lamanya. Dan jika kalian telah mendownload, kalian bisa membuka filenya, kemudian mengekstraknya, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Dan isinya itu ada lagu-lagu, ada 1000 lagu. Lalu kalian siapkan lagu dari free sound, atau kalian bisa juga siapkan lagu dari kalian sendiri. Di sini saya akan dua file. Tapi pastikan filenya itu .wav, jangan sampai kalian menggunakannya yang .mp3 karena nanti kita tidak akan bisa mengecek audionya. Nah, kita langsung saja ke nomor 1. Jalankan isi dari data Getezan Genre Collection dan data dari free sound. Buat kode program untuk meload data tersebut digunakan pada MFCC. Nah, kita bisa langsung saja ke nomor 1. Di nomor 1 ini kita bisa mengimport Librosa. Jika kalian belum install, bisa langsung saja menggunakan pip install Librosa. Lalu ada import glob, import numpy, matplotlib untuk bikin plot. Lalu ini keras. Nah, jika kalian keras itu bisa menggunakan pip install keras, tapi jangan lupa kalian juga menginstal TensorFlow, pip install TensorFlow. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa install, ada error. Nah, biasanya pasti TensorFlow itu error. Nah, kita bisa langsung aja pip misalnya pip install TensorFlow strip user. Nah, pastikan pakai ini ada usernya. Kalau nggak bisa tuh, kalau nggak salah strip user atau strip user, saya lupa. Banyak pastikan ada usernya kalau misalkan error. Kalau misalkan nggak error ya nggak apa-apa. Lalu di sini kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi display mfcc. Nah, di sini itu berfungsi untuk menggunakan Librosa itu ngeload song tadi. Kita ini ngeload song. Nah, di sini kita akan mengecek spektogramnya. Nah, di sini lalu ekspornya ke sebuah plot. Kita bisa langsung run saja. Nah, di sini runnya seperti ini. Lalu kita bisa memanggil fungsi yang tadi display mfcc. Lalu lokasi filenya di mana? Ini contohnya unravel. Kita bisa langsung run saja. Di sini akan agak lama, kita tunggu saja. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dan kalian bisa langsung menjalankan semua filenya. Ini ada 2 file yang dari kalian atau dari free sound. Nah, pastikan ini dari setiap genrenya, ada disco, blues, classical, country, hip hop, jazz, pop, reggae, dan rock. Dan ini kalian bisa bebas memilihnya yang mana. Kalau saya pilih yang 003. Kalian bisa memilihnya dari yang banyak. Contohnya di sini kan ada, contohnya kita ke blues. Nah, di sini kan ada banyak. Nah, contohnya bisa yang 56, 57, bisa itu. Lalu run semuanya. Saya sudah run sebenarnya di atasnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oh, ini saya belum menjelaskannya soal nomor 2 itu soalnya apa. Bentar. Nah, ini jelaskan per baris kode program dan kata-kata dilengkapi dengan ilustrasi gambar dari fungsi display fcc. Nah, ini yang tadi ya, gambar yang tadi. Nah, gambar ini adalah sebuah histogramnya yang frekuensinya berapa hertz dari menit ke awal sampai menit ke terakhir. Nah, ini frekuensinya berapa saja, bisa di run semua. Lalu kita langsung ke yang nomor 3. Nah, kalau mungkin kita langsung saja ke nomor 3. Nah, di sini di nomor 3 itu, bentar ya. Ini nomor 3, jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dilengkapi dengan ilustrasi gambar fungsi dari extract future songs. Diambil dari pertama. Nah, nomor ini kita bikin fungsi baru namanya extract future song. Nah, di sini ada Librosa load itu untuk load musiknya, lalu Librosa feature mfcc itu buat mengambil feature-nya, yaitu gambar seperti ini, dan diambil data yang sini. Dari itu kan ada datanya, data 00 bla bla bla, diambil sampai ke line yang 25.000. Kita langsung run saja dan akan muncul seperti ini. Lalu kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 itu, nah, di nomor 4 itu kita bikin fungsi baru namanya extract future song. Diambil juga dari pertama. Nah, nomor ini kita bikin fungsi baru namanya extract future song. Nah, di sini ada Librosa load itu untuk load musiknya, lalu Librosa feature mfcc itu buat mengambil feature-nya, yaitu gambar seperti ini, dan diambil sampai ke line yang 25.000. Kita langsung run saja.
nomor 4. Nah, jelaskan per baris program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari generate feature and labels. Nah, di sini dari bikin dulu ini bikin fungsi generate feature and labels, lalu ini ada bikin dua array kosong, yang pertama all feature sama all label. Nah, di sini ada genresnya kita masukkan blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, reggae dan rock. Nah, di sini for genres itu kita akan bikin file variabel baru yang isinya itu globe ini untuk mengambil list file yang ada pada folder genre, dan genre ini kita ambil dari folder-foldernya, dan di sini diambil semua yang ada WAV-nya di sini, lalu print ada berapa song dalam folder genre tersebut, lalu dibikin loop, diambil semuanya, nanti akan dimunculkan teksnya. Setelah itu kita akan mengconvert label tersebut menjadi one hot encoding cth. Ini yang one hot itu berfungsi untuk bikin bluesnya diambil ininya. Kalau kita run saja, maka hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak clear ini sebelumnya saya meng-clear variabelnya, maka nanti ada variabel baru untuk genres, untuk itu all future, nanti itu kan masuk full future, yang all data yang kayak gitu. Nah, di soal nomor 5 kita akan jelaskan dengan kata praktek kenapa penggunaan fungsi generate feature code sangat lama ketika meload dataset genre. Tunjukkan keluarnya dari komputer sendiri dan artikan setiap keluaran yang didapatkan. Nah, di sini kita akan dari feature yang tadi kita akan manggil fungsinya. Sebenarnya tadi fungsinya belum diambil, maaf saya salah. Fungsinya kita panggil lalu dimasukkan ke variabel feature dan label. Nah, di sini kita akan memprint ada berapa data feature dan berapa data label. Kita langsung run saja. Nah, di sini nanti ngerannya akan lama. Kenapa proses ini lama? Karena dia akan ngecek setiap foldernya dan dimasukkan ke dalam file itu, dimasukkan listnya ke dalam sebuah variabel tadi. Kita bisa tunggu saja. Nah, baik, di sini kita sudah ya, di sini ada 1000 array dan isinya ada 25.000 dan untuk labelnya ada sekian. Nah, untuk selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6 itu jelaskan kenapa harus dilakukan pemisahan data training dan dataset sebesar 80%. Nah, kenapa kita harus menggunakan training splitnya jadi 80% dan 20%? Itu karena kita harus ada data yang di training dan ada data yang menjadi datasetnya. Data training itu 20% dan datasetnya itu 80%. Itu gunanya untuk agar nanti datanya bisa dilakukan training dulu sebelum kita ngetes data yang akan ininya. Kalau kita run, maka nanti akan ada training splitnya, dan ini ada itunya. Lalu kita run lagi nih all data, nanti ada yang ini data yang tadi dimasukin, kolom stacknya dimasukin feature sama labelnya, kemudian kita jangan lupa kenapa datanya sebelum dijadikan menjadi dataset dan data testingnya, pastikan kalian melakukan shuffle-nya dulu. Kenapa harus di shuffle? Karena agar nanti testingnya menjadi lebih akurat. Lalu kita run lagi nomor 6. Nah, nanti akan ada train dan test. Nah, di sini ada train dan test. Lalu kita print lagi datanya ada berapa. Nah, ini sekian. Ada 80% dan 20%. Nah, di sini itu soal ini, lalu kita dan lagi untuk train input dan train labelnya. Lalu di run lagi. Hasilnya kan seperti ini. Lalu untuk soal nomor 7, ini. Soalnya praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi sekuensial, tunjukkan keluarannya. Lalu di sini kita akan nomor 7 itu ada yang namanya sekuensial. Nah, sekuensial itu adalah sebuah model untuk menentukan izin dari setiap neutron. Di sini adalah 100 dance dan merupakan 100 neutron pertama dari data pelatihan.
Fungsi dari nilai itu sendiri adalah mengaktifkan neutron atau input yang memiliki nilai maksimum, sedangkan untuk DEN10 itu adalah output dari hasil neutron yang telah berhasil diaktifkan. Untuk DEN10 diaktifkan menggunakan softmax. Nah, di sini kita bisa langsung run, nanti akan ada sebuah model, lalu kita bisa langsung ke nomor 8. Nomor 8 itu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi compile. Nah, di sini kita akan ada nomor, ada fungsi compile, ada optimizer, loss, sama metric. Nah, di sini itu fungsinya untuk dance pertama kita memiliki 100 neutrons dan parameter sekitar 2 juta dengan aktivasi 100. Jadi untuk setiap neutrons memiliki masing-masing satu aktivasi. Sama halnya seperti dance 2 memiliki jumlah neutrons sebanyak 10 dengan parameter 10 10 dan jumlah aktivasinya 10 untuk setiap neutron tersebut, dan parameternya sekitar 2,5 juta yang akan dilatih oleh mesin kita. Lalu kita bisa merunnya, nanti akan ada hasil seperti ini. Lalu dance yang tadi ada 100, aktivasinya 100, lalu dance yang kedua itu ada 10 dan aktivasi yang kedua itu ada 10. Total parameternya ada 2,5 juta dan train yang bisa parameter yang bisa di train itu ada sekitar 2,5 juta, lalu yang tidak bisa di train itu ada 0. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 itu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi fit. Nah, fungsi fit itu kita berfungsi untuk mentraining data yang telah kita tadi tersediakan agar kita bisa membuat suatu prediksi pada data yang ada. Nah, di sini kita bisa masukin train input, train label, dan ini ada kondisinya seperti ini. Lalu kita bisa langsung run. Sini akan sedikit memakan waktu. Ini untuk effort pertama, kedua, ini sampai 10. Kita bisa menunggunya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat hasil training kita. Lalu kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi evaluate. Nah, untuk fungsi evaluate itu kita akan mengecek hasil yang tadi kita testing prediksi itu akurasinya seberapa persen, apakah ada false positif, ada yang true positif, dan selain sebagainya. Nah, akurasinya kita ada berapa persen itu menggunakan fungsi evaluate. Kita bisa run, nanti akan ada hasil dengan akurasi 0,5. Nah, lalu pada soal kita bisa lanjut ke soal nomor 11, yaitu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi predik. Nah, pada fungsi predik ini kita akan memprediksi hasil nilai selanjutnya dari data-data training yang sebelumnya, dan ini akan masuk ke dalam genre apa. Apakah genre ini, apakah tadi genre ada genre rock, ada genre reggae, ada genre pop, dan ada genre yang lain sebagainya. Kita bisa run dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya datanya akan seperti ini. Kalian bisa mencocokkannya kepada data genre yang tadi. Ini lebih masuk ke data yang kemana. Setelah saya cek, ini presentasi paling besarnya diyakini masuk ke dalam data rock. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.